Sekarang yang paling idam lagi, yang belum kesampaian tuh pengen Andika rambutnya kayak zaman pacaran lagi. Temanya aku tuh suka banget something yang Italian gitu. Tapi nggak ada bunga sama sekali karena emang nggak suka bunga. Tak terima dengan penangkapan sang suami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kakak ipar Saipul Jamil Hafia mantap menggugat pihak KPK. Dan kemarin istri Samsul Bahri itu mulai menjalani sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang gugatan pra-peradilan perdana itu seharusnya berjalan lancar. Namun karena pihak KPK tak hadir, sidang kemudian ditunda majelis hakim. Makanya beliau juga minta kalau bisa, karena waktu kami ditangkap juga nggak ada surat tugas, belum ini, tapi disikat juga yang melihat. Tergantung dari Mendengar keputusan majelis hakim yang menunda sidang hingga 22 Agustus mendatang atau 10 hari mendatang, Hafia yang hadir mengenakan kerudung pun langsung menangis. Air matanya jatuh mengenang derita sang suami. Ia tak habis pikir mengapa pihak KPK terkesan mengulur-ulur waktu, sementara nasibnya kini sebatang kara tanpa suami. minta kalau bisa ada juga diputuskan kenapa. Saya sih nggak pernah tahu soal suami saya mengurusi adiknya gitu ya. Dia tahunya selalu udah sampai rumah udah istirahat aja gitu. Jadi pas saya ketemu sama beliau udah ketemu, ya ternyata tidak seperti yang diberitakan gitu aja. Sebenarnya begitu. Jadi kalau menurut saya sih beliau itu ditipu. Kami protes kepada ketua pengadilan juga sebentar lagi saya akan naik. Ya, kalau bisa hakimnya diganti, saya minta diganti. Karena hakim yang harusnya bertugas dia tahu keperluan daripada pemohon. Dia larikan tadi apa? Sesuai dengan KUHP bahwa kami mendengarkan ini. Giliran kita minta nanti hadirkan rohadi segala macam, nggak mau juga dia. Jadi menang di pembicaraan, kalah di pelaksanaan. Saat Hafia menangis berurai air mata, pihak pengacara rupanya tak tinggal diam. Tonin Singarimbun, sarjana hukum selaku pengacara Samsul Bahri pun langsung mengajukan keberatan atas keputusan majelis hakim. Dalam pembelaannya, Tonin meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan kondisi Hafia yang kini sakit-sakitan, bahkan menderita penyakit jantung. Bahkan ia menceritakan bagaimana menderitanya Hafia yang kini hidup tanpa kepastian nafkah dan harus hidup sehari-hari tanpa penopang hidup, yakni dari suaminya Samsul Bahri yang kini mendekam di balik jeruji besi. Itu kan karena kan yang dibilang OTT kan ada bukti ya. Nah saat itu memang tidak ada bukti apa-apa gitu, karena beliau sedang istirahat gitu. Jadi itu hari ini yang mau saya jelaskan sama Pak Hakim gitu. Maksudnya saya, ya tolonglah ini kan beritanya tolonglah jangan diituin gitu kan, jangan besar-besarkan. Tapi kami optimis pra peradilan ini pasti menang karena kewenangan KPK tidak ada untuk yang namanya Samsul maupun kepada Rohadi. Karena Rohadi bukan penyelenggara negara. Nah, siapa penyelenggara negaranya di sini? Nggak ada. Siapa para penegak hukum di sini? Nggak ada. Kalau dibilang advokat, aparat penegak hukum berarti kami advokat direndahkan martabat kami. Walhasil setelah mendengar pemaparan pihak pengacara Samsul, hakim pun luluh lalu memajukan agenda sidang menjadi hari Jumat, tepatnya tanggal 19 Agustus mendatang. Keputusan hakim yang memajukan agenda sidang dengan selisih 3 hari dari putusan semula tetap hanya menjadi pelipur lara bagi Hafia yang suaminya terjerat dugaan penyuapan untuk keringanan hukuman yang menimpa sang adik Saipul Jamil. Kondisi ini kini membuat keluarga Saipul Jamil bertumpuk derita. Belum reda hukuman yang tengah dijalani Saipul Jamil, kini sang kakak yang berada di garda depan membela Saipul justru ikut mendekam. Tak heran jika Saipul pun terus dirundung nestapa menjalani hari-hari di balik jeruji besi dengan beban hidup yang kian berat setelah sang kakak yang ikut diciduk pihak KPK. Bahkan saat sidang kesaksian kasus yang menjerat kakaknya akhir Juli lalu, Ipul masih melakukan pembelaan atas apa yang menimpa sang kakak. Saya yang jelas nggak kenal itu yang namanya Rohadi, nggak tahu.
nggak tahu bener-bener. Malah panitera yang saya lihat selama ini di pengadilan tuh anak-anak orangnya muda. Kalau Parwadi kan, mohon maaf, maksudnya udah lebih tua lah pokoknya. Sisi hidup Saipul Jamil dan keluarganya pun seolah tengah memasuki babak baru paling rumit. Ujian hidup seolah datang bertubi tak henti. Padahal di tengah sosok Bang Ipul yang tengah begitu fenomenal, tengah menjadi pujian pemirsa, popularitas berikut pundi-pundi uang yang terus bertambah. Kian gelimang harta dan popularitasnya di jagat hiburan nyaris pudar, bahkan dipertaruhkan. Pundi-pundi uangnya perlahan surut setelah berbulan-bulan menjalani sidang hingga terlibat dugaan penyuapan. Lantas, mampukah Ipul melewati semua ujian hidup ini? Mampukah ia bangkit kembali kelak? Dan Bang Ipul sama sekali tidak pernah menjanjikan apapun kepada hakim dan panitera. Bang Ipul tidak pernah berkomunikasi dengan hakim dan panitera, ya. Dan Bang Ipul menghormati proses yang berlaku. Dan Bang Ipul, kami memohon doa dari simpatisan masyarakat yang mencintai Bang Ipul supaya Bang Ipul bisa tabah menjalani proses ini. Minta doanya aja. Ya. Segala yang indah dengan segala anugerah kita. Ya, memang kita bagi mendengar cukup rumit ya. Benar sekali itu, Ben. Sidang dari kakak Saipul Jamil ini cukup membuat banyak tanda tanya sebenarnya. Iya, itu dia sih sebenarnya. Dan kita juga berharap semoganya segala permasalahan yang dihadapi oleh kakak Saipul Jamil maupun juga Saipul Jamil segera terselesaikan begitu. Ya, dan tidak menambah beban bagi Saipul Jamil juga di dalam jeruji besi. Jadi kalau kita boleh ngomong, tidak selamanya warna itu hitam, pasti ada merah, ada kuning. Dan Itu dia yang pasti untuk Saipul Jamil diberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga selesai segala permasalahannya. Iya. Ya. Dan yang pasti pada hari ini saya Ruben Onsu. Dan juga saya James Purba. Kita berdua sudah siap berikan kabar terhangat, terbaru, dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti Obsesi. Nah, berita selanjutnya Ruben ini berita bahagia ya, datang dari Mama Cantik. Ada Macan nih ya, ada Usi Sulistiawati yang kemarin merayakan ulang tahunnya. Iya, merayakan ulang tahun sekaligus merayakan syukuran juga untuk babynya. Iya. Wow, ini seperti apa kemeriahannya, ini pasti seru banget dong ya. Iya, sesaat lagi tetap di Obsesi. Sekarang yang paling idam lagi, yang belum kesampaian tuh pengen Andika rambutnya kayak zaman pacaran lagi.